Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kita semua ciptaan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memang semuanya wilayah pemakaman Cina. Mari kita lihat unit usaha pertama di Pondok Pesantren Nurul Iman yang from zero to hero, yaitu daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Unit usaha pertama Pondok Nurul Iman. Daur ulang sampah. Jadi orang kalau berpikir bisnis itu harus ada modal. Nah, ini bisnis kita dimulai dari yang tidak bermodal. Malah dari sesuatu yang tidak berharga jadi berharga. Sesuatu yang tidak ada nilainya jadi ada nilainya. Maka cuan. Jadi cuan ini. Iya. Tugasnya juga semua santri yang sudah S1. Mereka udah S1 tapi nggak ada gengsi untuk ngambil sampah pesantren. Nah, itu pendidikan yang kami terapkan di sini. Ini daur ulang, ini penggilingan jagung. Jadi ini wilayah untuk unit usaha daur ulang sampah. Jadi santri yang bertugas di petugas daur ulang sampah setiap pagi keliling ngambilin dan ngangkutin sampah-sampah di Pondok Putra dan Pondok Putri. Jadi semua sampah di Pondok Putra dan Putri diangkut ke sini semua. Jadi kan masalah pesantren itu tidak jauh dari sampah. Iya. Justru dulu Nurul Iman itu waktu awal-awal membantu pasar Parung yang sampahnya mudah menggunung. Kita daur ulang sini, kita kumpulkan di sini. Sistemnya adalah pengelolaan, disortir. Mana yang organik, mana yang non-organik. Yang organik itu kita jadikan pupuk kompos. Nanti buat dijual dan buat pertanian pesantren. Yang non-organik kita pilah-pilah karena banyak macamnya. Ada yang kertasan seperti ini, ada yang botol, ada yang jenis butut botol, ada yang emberan dan lain sebagainya. Nah, itu dipisah. Karena berbeda jenis, berbeda warna, itu pengaruh harga. Kalau kita asal aja semuanya kayak biasa tukang rongsokan datang keliling kasih semua, itu padahal mah harganya beda-beda tuh. Nah, nanti setelah disortir, dipilah sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan warnanya, baru dicacah. Kalau yang plastik-plastik itu ada mesin cacahnya. Baik, Ibu, Bapak, atau Ustaz-Ustazah, ini adalah salah satu unit usaha yang ada di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, yakni penggilingan jagung.
Adapun multifungsi daripada penggilingan jagung ini ialah untuk meminimalisir operasional pondok. Dari mana kita bisa menilai bahwa penggilingan jagung itu bisa meminimalisir operasional pondok? Nah, kalau pondok biasanya dulu sebelum ada penggilingan jagung, sebelum ada penggilingan jagung itu, pondok itu membeli jagung giling itu dengan harga yang cukup tinggi, 8.000 sampai 9.000. Tapi setelah adanya penggilingan jagung, alhamdulillah kita bisa meminimalisir pengeluaran pondok. Yang ini bisa dibeli dengan harga 4.000 atau dengan harga 5.000. Tapi kalau sudah kita giling akan berubah harga menjadi 10.000. Kemarin saya cek di luar harga jagung yang sudah kita giling seperti ini. Ini adalah contohnya yang sudah kita giling. Yang sudah kita giling seperti ini, harganya di luar itu mencapai dengan 10.000. Jangkrik ini medianya sangat-sangat simpel sekali. Bahkan untuk pakannya saja memanfaatkan limbah-limbah yang sudah tidak digunakan. Seperti limbah pisang, ya, pisang, paya, batang paya, dan lain sebagainya. Sangat simpel. Jadi jangkrik ini kita panennya itu 1 bulan sekali. Ya, umurnya 1 bulan. Jadi ketika kita mau perawatannya itu mau budidaya, kita simpel. Kita harus menyediakan media klaras ini. Laras ya. Klaras daun pisang kering, Ya. disusun rapi, ya, dicampur juga tray telur. Ya, bekas telur. Ya. 1 kotak ini kita isi telur 3 ons. Telur 3 on. Telur 3 ons. Telur ayam apa telur jangkrik? Jangkrik. Oh, telur jangkrik. Telur jangkrik 3 ons. Ketika kita panen itu bisa sampai 20 kilo. 20 kilo? Iya. Sebulan. 1 bulan. Itu 1 kotak. 1 kilonya dijual berapa? 1 kilo ada yang 35, 40, macam-macam. Kali 20 ini. 20 kali berapa kotak? Iya. Itu buat beli beras itu tapi. Ustaz jualnya kemana? Jualnya kemana? Jualnya ke toko burung. Jadi banyak. Ada yang datang sini. Ada yang datang. Ya, itu makanya kalau kita lihat pasarnya banyak, kita baru bikin unit usaha. Kalau belum ada pasar Jangan. ya udah nggak ada yang mulai. Mereka yang datang. Mungkin promosi dulu kali. Ya kalau awal memang kuasai. Tapi kalau mereka butuh pada lebutan sini. Sekitar 5 sampai Kayu berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wirausaha Budidaya Jamur Tiram. Nah, di sini bisa kita lihat ada media tempat tumbuhnya jamur yang biasanya kita sebut dengan nama istilah backlog jamur. Apa? Backlog jamur. backlog. Ya. Nah, backlog jamur ini juga itu terdiri dari beberapa bahan campuran. Yang pertama itu serbuk kayu halus. Nah, kemudian yang kedua dedek. Bakloknya bikin sendiri. Dedek padi. Bikin sendiri. Kemudian yang ketiga kapur dolomit, kapur pertanian. Nah, kemudian nantinya kita campur semua itu, kita aduk sampai nanti ketika udah diaduk udah rata, kita diamkan selama semalam. Difermentasikan selama 1 malam. Nah, setelah semalam kemudian nanti kita masuk ke tahap pemakingan, dimasukin ke dalam plastik. Nah, setelah di packing nanti kita ada ke tahap yang namanya pengukusan. Jadi setelah kita packing, masukin ke plastik, nantinya dikukus selama kurang lebih sekitar 5 jam dalam suhu 100 derajat Celcius. Ini buat. Assalamualaikum. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di pabrik sabun Nurul Iman. Sabni, sabun Nurul Iman. Oh iya, Sabni. Di sini kita membuat sabun batangan yang mana bahan-bahannya itu dapat kita cari sendiri. Apa aja campurannya? Campurannya itu minyak broko. Terus? Rokok yang Minyak goreng. Iya, itu, yang minyak goreng. blek-blekan iya. Iya, Bapak. Terus?
rokok, soda api, sama parfum. Kalau soal parfum itu kita menyesuaikan sama kemauan kita sendiri. Pengen wangi apa, rasa apa, dapat kita sesuaikan. Nah ini fungsi-fungsinya yang putih apa? Buat sabun apa? Yang putih fungsinya itu untuk badan, menghilangkan gatal-gatal. Kalau yang ini? Kalau yang scrub ini buat muka. Ya, menghilangkan minyak-minyak di muka bisa kita gunakan. Pengen ganteng pakai ini ya? Iya. Terus yang ini? Campurannya apa ini? Kalau scrub itu ada, Ibu. Ah ini. Odot, ini odot. Yang pakcong di wilayah sana yang tinggi-tinggi kalau pakcong. Ah, pakcong, odot kita tanam sendiri. Jadi ini sapi-sapi Nurul Iman program penggemukan untuk daging ya kurban. Termasuk Pak Ridwan Kamil untuk program gubernur atau kurban juara, ambil sapinya dari sini. Nah, karena sapinya mondok. Ini kotorannya dimanfaatkan untuk biogas. Ini biogas belakang nih. Jadi bisa buat kompor dan lampu. Ya. Jadi Umi kerjasama dengan BI untuk biogas ini sudah diterapkan di Pondok Pesantren Lirboyo. Ada 25 sapi, satu hari bisa produksi 6 tabung melon yang ukuran 6 tabung melon? Ya, per hari 3 kilo. 3 kilo. Pembenihan ikan lele. Dan ini ikan lelenya di bioplok lebih murni ya, lebih higienis karena tidak makan sembarangan. Dan pakannya tadi yang dibuat di pabrik pakan. Kemudian mereka ikan lele ini ada tambahan pakannya dari maggot. Maggot BSF Black Soldier Player. Bahkan kita memperkembangbiakan maggot. Termasuk salah satu media maggot itu adalah limbah dari dapur, sayur-sayuran yang tidak bisa dimasak, kita kumpulkan di sini, diproses oleh bagian maggot. Ini contoh pakan apa maggot? Oh maggot. Ini pakan alternatif. Boleh dicoba? Ini vitamin, proteinnya tinggi Bu. Maksudnya nggak mau sama saya. Jadi bukan belatung biasa ini, tapi emang diproduksi. Karena proteinnya tinggi. Lalat BSF, bukan lalat hijau. Gratis. Yang dibayar yang keluar. Nah, ini rumah produksi untuk sabun cair. Sabun cuci, sabun cuci piring, cuci pembersih lantai. Ini produksinya di sini. Ini Care. Ya, Nurul Iman Care peduli. Jadi dibantu pengembangan ekonominya, distributor dan resellernya dari alumni-alumni dan santri sampai pengiriman ke Jawa Tengah. Nah, ini wilayah pendidikan SD, SMP, SMA di dalam sini. Nah, sekolah. Ini juga dapat nih dari Telkomsel. Ya, kontrak. Kontrak ke Ya, pesantren kan? pesantren. Lumayan, ada buat beli beras. Lumayan. 250 juta. Ini alhamdulillah ada bangunan PUPR. Kita alhamdulillah ya terima kunci dapat. Dan ini dialokasikan untuk poskesren atau pos kesehatan santri. Jadi untuk penanganan utama santri sakit ditangani oleh santri. Penanganan selanjutnya kita bawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Itu ditanggung pesantren. Dokter ada yang bertugas di sini? Nggak ada. Ada. Belum ada. PMR lah. Ya, jadi santri yang punya basic PMR KSR di bawah naungan puskesmas, bimbingan puskesmas. Yang tinggal minum. Keran khusus minum. Jadi sudah menggunakan mesin filter dan karbon aktif dari Jepang. Dan ilmunya sudah diajarkan di kita dan karbon aktifnya kita yang bikin sendiri. Nah. Iya, ini khusus minum, nggak boleh buat wudhu, nggak boleh buat cuci-cuci, kecuali buat khusus lisyurub. Ini kita ke makam dulu jarak sejenak ya Pak Ustaz. Olahraga bela diri, karena semua bela diri eskul. Untuk eskulnya lengkap, ekstrakurikuler, bela diri, kewiraan, pramuka paskibra. Kalau di sini yang bela dirinya, untuk latihan bela diri. Ya, karena tadi curam, longsor. ya, dari ujung sampai ujung di semua
di Bronjong. Dan ini yang kirim Bunda Suci. Oh gitu. Batunya dari Bunda Suci. Kalau kita buat beras aja cukup. Nah, ini kerjasama dengan Suci. Habis duhur, ketua kelompok ambil makan, dibawa ke masjid, di masjid baru dibagi per piring. Kelompok. Makanya di masjid. Di masjid. Makan di masjid. Aktivitas di masjid. Iya. Karena kita apa adanya. Kebanyakan gedung nanti kalau misalnya pakai Iya. asrama. Jadi ini buat latihan bela diri, termasuk bela diri yang menonjol di 05 adalah taekwondo. Di sini. Dari mulai kita belajar dari karena sampai ada gedung. Makanya Habib dulu sebelum meninggal pernah menyampaikan nanti kamu jadi juara dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama yaitu pembuatan pengolahan. Pengolahan yaitu tadinya maaf. Seperti ini, dan setelah ini di situ baru kita di cutting di situ, di cutting. Setelah itu baru kita agar ini biar nambah kencang kita dikasih mesin press. Masih manual. Oh berarti yang itu ini yang ditempelin dulu gitu. Iya, ditempel dulu. Tempelan dulu. Semua keperluan santri di sini, perlengkapan makan, perlengkapan sekolah, apa semua santri di sini. Dan sistem transaksi di Pondok Nurul Iman itu nggak ada cash, semuanya udah cashless. Semua santri punya ID card seperti ini. Ketika ke koperasi tinggal di tap, itu muncul biodatanya, muncul saldonya berapa, tinggal klik mau butuh apa, histori anak-anak belanja itu tahu. Jadi wali santri kalau ini anak saya boros dicek. Cek aja. Nah, ini udah transparan. Jadi semua bisa cek, wali santri apa semua bisa cek. Dan ini IT-nya sendiri. Kita nggak kerjasama dengan orang luar, apalagi dengan bank. Bank itu hanya terima transferan aja. Setelah itu dia nggak kelola. Kalau kita dikelola, habis data kita. Iya. Uang kita dipakai mereka. Mereka. Kekuatan ekonomi pesantren Itu. dari ketika ada santri dapat uang, mereka wajib tabung, dan semua pembelanjaan mereka di dalam. Dan semua kebutuhan santri udah dihandle di dalam. Jadi keuangan berputar di dalam. Itu kekuatan ekonomi pesantren. Izin semuanya. Nah, ini berasnya, beras Beden Duliman. Ini yang putihnya. Dan ini jenis premium. Premium ya. Ramos. Iya. Jenisnya Ramos. Bersih. Rapi. Nggak pecah-pecah lagi. Nggak pecah. Oh yang pecah-pecah dipakai. Itu yang kita makan. Yang bagus kita jual. Iya betul. Jadi berlipat. Betul. Iya. Karena ada Ya kalau gas HPP-nya nggak masuk, kalau besar, besar, besar keren. Nggak apa-apa. Ini putra-putra Habib yang laki-laki tadi, yang putra-putranya. Ya. Umi Wahidah. Nah, 4 putra, 3 putri. Pondok besar ini ya. Nah, ini tempat masaknya, ini gidirnya, dan nggak apa-apa. Dan ujung itu boleh dibuka sedikit. Itu tungkunya. Coba ya. Tungku. Ini yang bikin. Ini gimana? Ini gidir. Ini gidir. Kita anggap ini rice cookernya lah. Nah, itu di dalam gidir apa? Tungku. Itu yang buat. Ini terbuat dari baja. Iya. Dan ini yang bikin santri. Karena santri ada bagian teknisi sendiri. Ada bagian sarana prasarana sendiri. Ini semua kelistrikan pondok santri yang handle. Semua masalah mesin air, perairan ada bagian perairannya. Semua ini airnya di dalam. Ya, jagung ditaruh di atas. Nanti kan ada sistem pencampur apa? Pengadukan. Ya, kemudian ini dalam waktu 30 menit 50 kg itu sudah matang. 30 menit aja. 30 menit. Lebih cepat 25 menit kadang udah matang. Panas, dia lebih panas ketimbang apinya malah. Nah ini masak sayur juga di sini, pakai tenaga uap juga, pakai uap juga masak sayurnya. Air di dalam ini. Ini wilayah produksi untuk roti, tata boga. Ini bolu. Hari ini produksi cireng. Oh, cireng. Cireng. Nah ini kalau kita produksi makanan di satu tempat, itu pun kapasitasnya nggak sebanyak numpuk. Jadi berapa ini? Ada sekitar 500 bagi 2 putra putri 250. Ini santri semua. Semua sudah santri S1, santriwati yang sudah S1 pengabdian
masa pembekalan. Nanti masa pembekalan itu Ya, setelah selesai ini lulus pulang. ada yang boleh kesini gitu. Ya. Ada yang menetap di sini yang sudah direkomendasikan oleh pimpinan. Ya. Jadi ini wilayahnya, dan ini mesin pabrik roti satu hari bikin 10.000, 5.000 putra, 5.000 putri, langsung habis dalam sekali. Langsung habis. Karena santri nggak boleh jajan di luar, dan perputaran ekonomi kita bisa bergerak dengan baik. Ma'hadil asri ya nur